Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan produk bahan ajar pengembangan bahan ajar kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayu Rahmadewi dengan NPM 25130240008. Perkenalkan, nama saya Jazila Rasid dengan NPM 251302448. Perkenalkan, nama saya Sakila Fibri Azara dengan NPM 25130244014. Saya Lucia Amelia Putri dengan NPM 2513024002. Saya Yulia Siti Lestari dengan NPM 251302452. Saya Tiara Anggusari dengan NPM 25130240006. Saya Marsha Nur Aziza Lestari dengan NPM 25130240244. Di sini kami akan menjelaskan bahan ajar yang telah kami kembangkan dengan acuan matriks kerja pengembangan produk model 4D. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai tahapan dari pengembangan bahan ajar yang telah kami kembangkan. Yang pertama ada tahap define atau mendefinisikan. Jadi pada tahap define kami telah menganalisis permasalahan pembelajaran di wilayah Indonesia, telah menganalisis kebutuhan bahan ajar di wilayah Indonesia, selanjutnya telah menganalisis karakteristik peserta didik SMA. Lalu di tahap define ini kami juga menganalisis tingkat kemampuan peserta didik SMA, lalu kami menganalisis rumusan capaian pembelajaran untuk tingkat SMA, dan yang terakhir kami merumuskan tujuan pembelajaran operasional. Lalu di sini ada tahap pengembangan desain, yaitu merancang. Nah, kami di sini menentukan jenis bahan ajar yang akan dikembangkan, lalu menentukan format dan sistematis bahan ajar yang akan dibuat dan dikembangkan. Lalu di tahap desain yang selanjutnya kita telah menyusun draft awal atau prototipe 1 dan selanjutnya menyusun instrumen validasi bahan ajar. Kemudian tahap ketiga yaitu develop, yaitu pengembangan. Kami melakukan proses validasi kepada para ahli, kemudian melakukan revisi bahan ajar berdasarkan masukan ahli. Lalu yang di tahap terakhir ada di Semenite, yaitu pertama kami berencana untuk mempublikasikan bahan ajar yang telah dibuat, dan yang kedua kami juga berencana untuk mensosialisasikan bahan ajar yang telah dibuat. Dari proses validasi yang telah kami lakukan, kami mendapatkan beberapa saran untuk revisi, yaitu untuk memperdalam tingkat kedalaman materinya sesuai dengan capaian pembelajaran, lalu memperbaiki layout, warna, dan menambahkan variasi untuk meningkatkan kemenarikan dari produk LKPD kami. Produk LKPD kami disusun dengan model pembelajaran group investigation dengan materi yaitu sel, pertumbuhan dan pengembangan, dan juga virus. Untuk LKPD akan dijelaskan setelah video ini. Produk kami, yaitu LKPD, disusun dalam bentuk flipbook interaktif, sehingga memudahkan peserta didik untuk belajar secara lebih menarik, fleksibel, dan tidak monoton. Bahan ajar ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu pertama, pendahuluan, berisi identitas materi, tujuan pembelajaran, serta petunjuk penggunaan bahan ajar. Yang kedua, materi inti. Materi disajikan secara sistematis, mulai dari konsep dasar hingga penjelasan yang lebih mendalam, disertai ilustrasi agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, contoh dan ilustrasi. Disediakan contoh-contoh yang relevan untuk membantu peserta didik memahami konsep secara nyata. Yang keempat, latihan soal atau evaluasi. Terdapat soal latihan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Yang kelima, penutup. Berisi rangkuman materi dan refleksi pembelajaran. Terdapat pula alur kegiatan sesuai sintaks group investigation. Ada pula panduan untuk peserta didik melalui investigasi. Adapun keunggulan utama bahan ajar ini terletak pada penggunaan sintaks pembelajaran group investigation yang mendorong peserta didik untuk belajar secara kolaboratif dan aktif dalam menemukan pengetahuan. Adapun tahapan sintaks yang digunakan adalah investigasi topik dan pembentukan kelompok.
Pada tahap ini, peserta didik menemukan topik yang akan dipelajari dan membentuk kelompok secara heterogen. Perencanaan investigasi. Setiap kelompok merancang langkah-langkah investigasi, seperti menemukan apa yang akan dipelajari, bagaimana cara mencari informasi, dan pembagian tugas anggota kelompok. Pelaksanaan investigasi. Peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik dari bahan ajar maupun sumber lainnya, untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan. Pengolahan dan analisis data. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian didiskusikan, dianalisis, dan disusun menjadi pemahaman yang utuh dalam kelompok. Penyusunan laporan dan presentasi. Hasil investigasi disusun dalam bentuk laporan, lalu dipresentasikan kepada kelompok lain. Yang terakhir, evaluasi. Tahap terakhir adalah evaluasi, baik terhadap hasil belajar maupun proses kerja kelompok. Sintaks ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, kerjasama, serta keterampilan komunikasi peserta didik. Berdasarkan revisi, materi telah diperdalam dan desain serta layout juga dirapihkan. Ada pula link atau barcode interaktif berisi game dan video pembelajaran yang menarik dan memperdalam pemahaman peserta didik. Sekian pemaparan produk bahan ajar kami beserta matriks kerja dan hasil validasi yang telah kami lakukan. Semoga bahan ajar yang kami kembangkan dapat bermanfaat dan berguna serta membantu peserta didik dalam pembelajaran dan mencapai keberhasilan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.